Baiklah kita langsung lanjut saja ke bagian A, yaitu kerangka konseptual akuntansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Nah, di mana hal tersebut, kerangka konseptual tersebut memiliki beberapa ruang lingkup yang di mana poin-poin tersebut yang pertama yaitu tujuan dari akuntansi pemerintah tersebut. Tujuan dari kerangka konseptual tersebut ada 4. Yang pertama, penyusunan standar penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya, yang maksudnya di sini adalah dalam membuat laporan keuangan tersebut berdasarkan konsep kerangkanya. Yang kedua yaitu menyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur di dalam standar tersebut, standar yang sudah ada. Yang ketiga yaitu pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan standar yang ada. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang ada disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang ada. Kerangka konseptual itu sendiri berfungsi untuk sebagai acuan apabila terjadi permasalahan dalam membuat laporan keuangan pemerintah yang mana di dalam standar akuntansi pemerintah tidak ada. Jadi akan mengacu kepada kerangka konseptual tersebut. Poin kedua dari ruang lingkup kerangka konseptual tersebut yaitu lingkungan akuntansi pemerintah. Nah, bagaimana ciri-ciri dari lingkungan akuntansi pemerintah yang baik yang dapat diterapkan supaya tujuan dari akuntansi dan pelaporan keuangan dapat tercapai dengan baik? Ada beberapa ciri utama yang harus kita terapkan supaya bisa menjadi lingkungan akuntansi pemerintah yang baik dan efektif. Yang pertama itu bentuk pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintahan dan transfer pendapatan antar pemerintah. Yang ketiga yaitu pengaruh dari proses politik. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara pembayar pajak dengan pelayanan pemerintah yang disediakan. Setelah kita mengetahui tentang lingkungan akuntansi pemerintahan yang baik, nah selanjutnya kita pasti bertanya-tanya bagaimana siapa pengguna dan kebutuhan informasi apa sih yang diperlukan oleh para pengguna dari laporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu pengguna dari laporan akuntansi. Biasanya pengguna dari laporan ini ada beberapa, di antaranya masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Selanjutnya ada pihak yang berperan dalam donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu pemerintah itu sendiri. Setelah kita mengetahui siapa pengguna laporan keuangan, pasti kita juga bertanya tentang kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan. Nah, kebutuhan informasi ini berguna untuk sebagai wujud dari akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Bagaimana pemerintah memakai uang negara. Nah, di sana dilihat akuntabilitas dari laporan keuangan yang telah dirinci sebaik mungkin tanpa ada ditutup-tutupi. Nah, selanjutnya ruang lingkup yang keempat yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nah, apa sih entitas akuntansi dan entitas pelaporan tersebut? Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah yang mengelola kekayaan, anggaran, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan pelaporan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan yaitu unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas dalam entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan yang memiliki
lingkup yang kelima yaitu peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta komponen laporan keuangan dan dasar hukumnya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu peranan pelaporan keuangan. Dalam peranan laporan keuangan berperan penting dalam menjalankan tujuan yang akan dicapai untuk seterusnya gitu. Setiap entitas laporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan tertentu. Ya, apa sih ciri-ciri laporannya itu? Laporan keuangan yang seperti apa? Yaitu laporan keuangan yang akuntabilitas, manajemen serta manajemen pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas laporan tersebut. Selanjutnya yaitu ada transparansi dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut tidak boleh ditutup-tutupi, harus dicatat secara real sesuai dengan apa yang terjadi. Selanjutnya yaitu tujuan dari pelaporan keuangan tersebut. Nah, setelah kita membuat laporan keuangan, pasti kita memiliki tujuan dari membuat laporan tersebut. Ada beberapa tujuan dari pelaporan tersebut. Yang pertama, menyediakan sumber informasi, alokasi dan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan yang telah diselenggarakan. Selanjutnya menyediakan laporan keuangan mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Nah, selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan dalam akuntansi pemerintah. Dalam akuntansi pemerintah ada 7 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Yang ketiga ada neraca. Yang keempat ada laporan operasional atau LO. Yang kelima ada laporan arus kas. Yang keenam ada laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Semua dari komponen tersebut hampir sama dengan akuntansi biasa, tapi yang membedakan adalah di sini adanya laporan realisasi anggaran, operasional dan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Selanjutnya yaitu dasar hukum dari pelaporan keuangan tersebut. Nah, laporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah. Antara lain yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang mengatur tentang keuangan negara. Yang kedua yaitu adanya undang-undang di bidang keuangan negara. Yang ketiga yaitu undang-undang tentang APBN dan peraturan daerah yang mengurus tentang APBD. Selanjutnya yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur tentang keuangan daerah. Selanjutnya yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembimbingan keuangan pusat dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dan selanjutnya yaitu ada peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Nah, ruang lingkup yang keenam yaitu tentang asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dari laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala yang dihadapi
dasar adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Yang asumsi dasar ini terdiri dari asumsi dasar kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan yang terakhir yaitu asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Selanjutnya itu kerja dengan pelayanan pemerintah yang disediakan. Setelah kita mengetahui tentang lingkungan akuntansi pemerintahan yang baik, nah selanjutnya kita pasti bertanya-tanya bagaimana siapa pengguna dan kebutuhan informasi apa sih yang diperlukan oleh para pengguna di laporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu pengguna dari laporan akuntansi. Biasanya pengguna dari laporan ini ada beberapa, di antaranya masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Selanjutnya ada pihak yang berperan dalam memberi donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu pemerintah itu sendiri. Setelah kita mengetahui siapa pengguna laporan keuangan, pasti kita juga bertanya tentang kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan. Nah, kebutuhan informasi ini berguna untuk sebagai wujud dari akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Bagaimana pemerintah memakai uang negara? Nah, di sana dilihat akuntabilitas dari laporan keuangan yang telah dirinci sebaik mungkin tanpa ada ditutup-tutupi. Nah, selanjutnya ruang lingkup yang keempat yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nah, apa sih entitas akuntansi dan entitas pelaporan tersebut? Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah yang mengelola kekayaan, anggaran, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan pelaporan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan yaitu unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas dalam entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan yang memiliki tujuannya. Ruang lingkup yang kelima yaitu peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta komponen laporan keuangan dan dasar hukumnya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu peranan pelaporan keuangan. Dalam peranan laporan keuangan berperan penting dalam menjalankan tujuan yang dicapai untuk seterusnya gitu. Setiap entitas memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan tertentu. Apa sih ciri-ciri laporannya itu? Laporan keuangan yang seperti apa? Yaitu laporan keuangan yang akuntabilitas, manajemen serta manajemen pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan tersebut. Selanjutnya yaitu ada transparansi dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut tidak boleh ditutup-tutupi, harus dicatat secara real sesuai dengan apa yang terjadi. Selanjutnya yaitu tujuan dari pelaporan keuangan tersebut. Nah, setelah kita membuat laporan keuangan, pasti kita memiliki tujuan dari membuat laporan tersebut. Ada beberapa tujuan dari pelaporan tersebut. Yang pertama, menyediakan sumber informasi, alokasi, dan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan yang telah diselenggarakan.
menyerahkan laporan keuangan mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Nah, selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan dalam akuntansi pemerintah. Dalam akuntansi pemerintah ada 7 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Yang ketiga ada neraca. Yang keempat ada laporan operasional atau LO. Yang kelima ada laporan arus kas. Yang keenam ada laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Semua dari komponen tersebut hampir sama dengan akuntansi biasa, tapi yang membedakan adalah di sini adanya laporan realisasi anggaran, operasional, dan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Selanjutnya yaitu dasar hukum dari pelaporan keuangan tersebut. Nah, laporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah. Antara lain yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang mengatur tentang keuangan negara. Yang kedua yaitu adanya undang-undang di bidang keuangan negara. Yang ketiga yaitu undang-undang tentang APBN dan peraturan daerah yang mengurus tentang APBD. Selanjutnya yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur tentang keuangan daerah. Selanjutnya yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembimbingan keuangan pusat dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dan selanjutnya yaitu ada peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Nah, ruang lingkup yang keenam yaitu tentang asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dari laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala yang dihadapi yang terjadi dalam masalah informasi akuntansi. Nah, yang pertama yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Yang asumsi dasar ini terdiri dari asumsi dasar kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan yang terakhir yaitu asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan yang ada. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi dan pelaporannya. Nah, dalam prinsip akuntansi dan pelaporan ada beberapa ketentuan yang dipahami dan diarti oleh pembuat standar dalam menyusun standar penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melaksanakan atau melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya yaitu kendala informasi yang relevan dan andal di sini. Apa sih maksudnya? Yaitu setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau limitation atau karena alasan-alasan kepraktisan
anggaran ini menyajikan tentang ikhtisas sumber, alokasi, pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Selanjutnya yaitu ada perubahan SAL. Nah, masih ingat apa kepanjangan dari perubahan SAL? Yaitu saldo anggaran lebih, di mana laporan ini menyajikan tentang informasi kenaikan ataupun penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dalam tahun sebelumnya. Nah, jadi laporan ini biasanya dijadikan sebagai perbandingan antara periode sebelumnya dan periode yang saat ini. Selanjutnya yaitu neraca. Kalau neraca pasti sudah ingat tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada masa tentu. Selanjutnya yaitu ada laporan operasional. Laporan operasional ini yaitu laporan yang menyajikan tentang sumber daya ikhtisar dari sumber daya ekonomi dan yang menyajikan laporan ikhtisar laporan ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Selanjutnya yaitu laporan perubahan kas. Laporan perubahan kas ini pasti berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan maupun aktivitas lainnya berhubungan dengan investasi maupun pendanaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Dari sini saja kita dapat mengetahui artinya. Kalau misalnya laporan ini biasanya menyajikan tentang informasi kenaikan ataupun penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sama seperti perubahan yang lain. Ini juga dijadikan acuan untuk periode saat ini dengan periode sebelumnya. Yang terakhir yaitu adanya catatan atas laporan keuangan. Apa sih catatan atas laporan keuangan itu? Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Pokoknya ini catatan atas laporan keuangan berhubungan dengan laporan-laporan yang telah disajikan dari pertama sampai yang terakhir sebelum catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh suatu entitas dalam pelaporan akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan dan menyajikan laporan keuangan secara wajar. Nah, itulah ada 7 ruang lingkup dari kerangka konseptual akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fikri. Saya akan melanjutkan presentasi dan kelompok kami tentang persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Apa itu persamaan dasar akuntansi pemerintahan? Persamaan dasar akuntansi pemerintahan adalah hubungan fungsional antar akun atau tempat mencatat transaksi dalam suatu sistem akuntansi sebagai hasil dari pertanggungjawaban kekayaan yang dikelola oleh pemerintah yang dapat dijadikan sumber atau asal. Rumus dari persamaan akuntansi pemerintahan yaitu aset menambahkan liabilitas ditambah fund balance atau disebut juga dengan saldo. Poin yang
Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas dengan persamaan dasar akuntansinya ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah pendapatan dikurang laba operasional dikurang beban. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki persamaan akuntansi yaitu saldo kas akhir sama dengan saldo kas awal ditambah perubahan dari aktivitas operasi ditambah perubahan dari aktivitas investasi ditambah perubahan dari aktivitas pembiayaan serta ditambah perubahan dari aktivitas laporan realisasi anggaran memiliki persamaan akuntansi juga yaitu pendapatan dikurang laporan realisasi anggaran sama dengan belanja ditambah saldo ditambah penerimaan pembiayaan kurang pengurangan pembiayaan ditambah dan yang terakhir yaitu mengenai laporan perubahan saldo saldo awal ditambah lupa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Nah, siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Siklus akuntansi ada 8 tahap. Yang pertama, menjurnal transaksi. Yang kedua, mengklasifikasikan ke dalam buku besar terakun atau kode rekening. Yang ketiga, menyusun neraca saldo. Yang keempat, menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian. Kemudian yang kelima, menyusun neraca saldo disesuaikan. Yang keenam, menyusun laporan keuangan. Kemudian yang ketujuh, menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pelangi. Kepada Pelangi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses penjurnalan akuntansi pemerintah daerah, yaitu dengan melakukan pencatatan akuntansi keuangan daerah yang sampai saat ini masih menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama, single entry. Dalam sistem ini, pencatatan ekonomi hanya dilakukan 1 kali. Transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas akan dimasukkan dalam sisi penerimaan dan yang mengurangi kas dimasukkan dalam sisi pengeluaran. Nah, sistem single entry ini memiliki kelebihan mudah dipahami dan sederhana, namun sistem ini mulai ditinggalkan oleh banyak pemerintah karena mempunyai kelemahan, yaitu kurang bagus untuk pelaporan karena sulit untuk menemukan kesalahan dan mengontrol keuangan. Nah, yang kedua itu double entry. Nah, sering disebut dengan tata buku berpasangan. Dalam sistem ini, metode pencatatannya sama dengan pencatatan debit kredit pada prinsip dasar akuntansi, namun ada sedikit perbedaan formula dalam persamaan dasar akuntansi. Seperti belanja tambah aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas dan tambah pendapatan. Nah, pencatatan dengan menggunakan metode double entry ini menggunakan basis kas modifikasi, yaitu pencatatan akuntansi yang hanya berlaku pada pencatatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, selanjutnya 3, triple entry. Nah, triple entry ini merupakan pengembangan dari metode double entry, tetapi ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Cara kerjanya adalah pada saat pencatatan double entry dilakukan, maka tim PPK, SKPD, dan juga SKPKD, pengelola keuangan juga melakukan pencatatan transaksi pada buku anggaran, sehingga catatan ini berimbas pada buku anggaran. Nah, baiklah, itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi